Ini mobil bawa. Iya, ini mobil nih. Kalau perhatiin bener-bener ya. Kalau nggak kalian sangkain ular nih. Ya, iya harus diperhatiin. Ya enggak, ini sebenarnya kalau dilepas kan gede juga tuh. Karena saya kan nahan, ini yang nanya kan ibu-ibu. Pasti kan nih penggemarnya ibu-ibu juga kan. Saya harus jaga wibawa dong. Karena kadang-kadang Anda tuh merusak saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amburani, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini biasanya kan Ambu nih yang jalan-jalan ke rumah narasumber, ke rumah teman-teman gitu. Nah sekarang ini alhamdulillah ada tamu spesial yang datang ke rumah Amburani nih, Bang Komeng. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar kegiatan Bang Komeng, terutama kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sosialnya beliau ya. Kegiatan karena beliau ini juga gabung di PMI, kemudian Ketua Paski Jawa Barat juga ya. Nanti kita akan tanya-tanya seputar kegiatannya beliau. Oke? Tapi jangan lupa sebelumnya di like dulu, komen, subscribe, dan di share kepada teman-teman semuanya ya. Oke? Nih, sekarang saya udah kedatangan Bang Komeng. Bang Komeng, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Kang, ini pengen tahu kegiatan Bang Komeng nih sekarang nih apa aja nih selain syuting sebagai artis ya. Di luar itu lah, di luar itu. Nah, sebagai artis lo kan udah tahu ya. Ngapain ya? Banyakan ke daerah ya. Kadang-kadang temen anak-anak juga kan kalau sekarang sekolah bisa dari mana-mana kan. Udah pakai laptop. Nggak ngapa-ngapa kan pandemi kan agak terbatas. Jadi sekarang dibanding syuting lebih rajin cuci tangan. Iya, cuci tangan sama pakai hand sanitizer. Iya. Mungkin ada juga kan orang yang sebelum pandemi dia lebih rajin cuci tangan supaya dia nggak disangkain kan. Nah itu ya. Atau lempar batu sembunyi tangan. Nah. Bang Komeng, kan Bang Komeng ini saya lihat sering kegiatan-kegiatan sosial gitu-gitu ya. Pokoknya seru banget lah. Dan saya juga senang di dunia yang seperti itu gitu. Nah, kan masuk di PMI ya. Nah, itu apa aja sih kegiatannya? Udah kemana aja gitu? PM itu apa ya? Saya masuk nggak sengaja juga dan nggak ngerti pada saat itu. Karena taunya suka ngeliat tuh di PBB ada artis luar tuh jadi duta apa di UNICEF lah, di WHO lah, di apalah. Terus di Indonesia waktu itu ada beberapa, terus pernah juga ditawarkan, tapi yang saya tahu sih cuman PMI justru yang tidak menawarkan. Justru saya datang kebetulan rumah di Bogor, saya samperin ke PMI Kabupaten, saya taunya pikir donor darah atau apa gitu, terus bantuin apa ya, kayak tim SAR. Saya nggak paham, akhirnya saya menawarkan bahwa saya bisa nyupir, saya bisa bawa ambulan gitu. Terus orang-orang PMI ketawa. Iya, ternyata banyak di situ bagiannya. Ada kayak psikologi support gitu, kayak apa itu salah satunya dari PSP itu. Terus ada juga yang kerjanya nyari air kalau di tempat bencana tuh. Ada alatnya gitu kan buat nyari-nyari. Terus ada juga namanya building itu rumah dari gempa, dibangunin dari tenda, dari bambu sampai permanen ada juga. Terus ada juga tim SAR-nya. Waktu itu juga ada diklatnya ya. Ada yang kalau KSR kan harus ikut. Ada terjun lah, ada lompat dari helikopter, ada mana. Waktu itu saya mau ini saya lagi ngomongin lembaga internasional, jangan main masuk-masuk aja. Nanti jadi salah lagi, masyarakat menilainya. Takutnya kan PMI itu palang merah Indonesia, bukan pelawak mau insaf. Kan situ. Karena saya pikir saya mau, ya tahu sendiri pelawak kan banyak ngebohongin. Jadi makanya saya masuk situ. Gitu. Nih, Teteh nanya. Makanya saya bawa lanjut pakai L nggak pakai K. Ya kalau pakai K lanjut dong, ya kan? Iya, betul. Nah, saya jadi gitu saya di situ. Lumayan ya, lama banget ya?
Dari udah 3 bencana, dari Lombok, Palu, terakhir Banten, ikut semua gitu di situ. Tapi akhirnya saya nggak terlalu di situ, kadang-kadang di bencana gini. Ini mobil bawa. Iya, ini mobil nih. Kalau perhatiin bener-bener ya. Kalau nggak ngeliat sangkain ular nih. Ya harus diperhatiin. Kan kadang-kadang apalagi seumuran Bapak ya. Kalau saya sih masih 30-an, ya kan? Ya kan? Ini tangki air. Bawa air. Ini daerah bencana tuh panjang sampai ke atas. Kadang-kadang kita mau ngirim semua ke bagian, tapi belum nyampe ke yang sini, di sini udah dicegat habis. Jadi kadang-kadang orang-orang kayak kita suka dicegat habis. Berarti maksudnya korbannya jadi sepanjang jalan itu. Kok dicegat habis? Habis airnya. Oh. Yang di sini nggak kebagian. Iya. Pak. Airnya habisnya sama yang korban juga. Iya, korban juga. Maksudnya tapi tidak. Iya, tapi kan yang kesini kesian juga. Harusnya merata. Jadi kalau umpamanya kita bawa air lagi, habis lagi di sini. Iya. Nah, akhirnya kita kadang-kadang suka bercanda nih, ngelawak di tangki ini tuh. Nah, yang ini bisa nih naik lagi. Ada tangki yang lain gitu. Ini emang buat di sini nih sebenarnya nih. Tapi kita akhirnya dia kan lupa kan gitu kan. Bantuan-bantuan kayak gitu kadang-kadang. Kadang-kadang apa ya, habis gempa tuh ya mungkin kalau kita ngerasain juga kan. Ya bengong di reruntuhan depannya. Dia pikirkan akhirnya kalau habis kejadian gempa kayak orang masuk Pertamina kan. Dia mulai dari nol gitu kan, dia udah capek, ya capek-capek bangun rumah kan. Trauma psikologis itu yang agak susah dibanding, maksudnya logistik perlu, tapi membangun trauma psikologis ini, trauma healing itu harus perlu juga gitu. Nah makanya kadang-kadang si tim SAR tuh minta bantuan kita juga, pada biasanya kalau kita kerjanya, kalau lagi ngumpulin anak-anak apa, kan ternyata kan hampir semua yang Teteh tadi bilang emang perlu. Ya kita bercandain, tuh Bapak mulai senyum, ketawa-tawa. Pak, ayo Pak, kita bangun lagi nih Pak rumahnya. Iya, akhirnya mau gitu. Kayak ini daerah udah mau longsor nih, gunung. Ini penduduk harus dipindahkan. Itu kadang-kadang tim SAR minta bantuan pelawak. Iya, kata Bapak, bawa turun bawa. Coba mau ngungsi gitu. Kadang-kadang ya ditaruhnya. Jadi kita kadang-kadang ke tempat bencana langsung. Biasanya kan yang sudah di tenda pengungsian, biasanya PSP itu seperti itu gitu. Tapi PMI Bogor memanfaatkan sampai ke situ. Sampai akhirnya yang lain kita ajak mau ikut. Akhirnya satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia. Jadi ada namanya Koplak. Komando pelawak. Di bawah PMI Bogor tuh ada satu unit lagi. Kan PMI Bogor punya unit transudara, unit unit ada Koplak. Di sini ada Koplak. Saya juga baru dengar. Iya, makanya itu baru ikut kegiatan sosial udah lama baru dengarnya Koplak. itu dia, kita pada asal nyebut doang nama, waktu itu disetujui sama ketua PMI yang periode lalu. Nah, banyak juga akhirnya PMI lain minta. Ya kita menghubungi, akhirnya berhubungan dengan Paski. PMI sama Paski. Iya. Berhubungannya dalam berhubungan pertemanan aja ya? Iya, kalau berhubungan sesuatu harus ada beranya. Jadi ya Paskibra kan seluruh Indonesia itu yang mengangkat bendera. Iya. Ya kan, ini Paski doang. Persatuan Seniman Komedi ya. Iya, jadi ya kita minta bantuan itu yang pelawak di daerah, mungkin kayak Semarang. PMI Semarang gitu sama Paski sana gitu. Awalnya padahal cuma PMI Bogor doang awalnya. Iya. Saya soalnya percaya mah karena Papa dulu sempat dapat dan lagi sibuk apa kirimin tuh di atas Blambir ya. Kayak Panzer Golun, Holgun apa Golun namanya lupa. Ya biasanya daerah yang nggak bisa dilalui. Kayak gitu ada. Nah, dulu kita ngerasain bantu masyarakat waktu di Garut aja ya. Ya waktu di Garut aja sih. Dulu saya belum masuk PMI itu, kalau nggak sih Bapak saya kuasain tuh dan Garut. Saya ambil alih dana bencananya maksudnya. Kapan? Oh berarti itu baru tiga tempat itu. Ya kita tidak bisa mengharapkan semua teh. Ya iyalah. Berarti kita mendoakan. Berarti udah 2 tahun ada? Lebih ya. Saya pertama masuk sendiri, terus saya ajak Rudi Sipit. Terus sekarang udah banyak, ada Narji, ada macam-macam. Tapi pastinya harusnya habis tahun ini. tahun ini. Tapi Pak Jarwo, wah
Ya sebenarnya kalau ADRT pelanggaran nih, tapi yang minta ketua umum. Diperpanjang. Iya, repot juga sebenarnya. Apa ya? Ya harus ngurusin kan tanggung jawab. Pada walaupun apa ya, cuman ketua begitu ya, tapi kalau kita diam aja. Bukan cuman itu. Tanggung jawabnya ketua. besar, jadi ya untuk ketua pasti ya. Kalau Jawa Barat emang agak susah untuk nyari yang tepat. Bang Komeng ini punya rasa care yang luar biasa, pengorbanan luar biasa, hebat lah. Banyak sebenarnya Kang. Kayak waktu yang ke Tasik gitu kan, ketemu Akang tuh ke sama si Owe. Ya kita sebenarnya kan cuman apa ya, biar dia jalan kita samperin ke mau kita ajuin ini, di sini juga ada Paski gitu kan. Terus sampai ada TV lokalnya itu saya ikut secara langsung. Tapi se-Jawa Barat itu, Bang, ada itu nggak apa beberapa, nggak semua kabupaten kota ada paskinya, nggak? Ada yang belum sih, ada yang belum. Ada yang belum. Hampir. Kayak kadang-kadang kita suka beradu sama ada kepentingan politik. Jadi kadang-kadang kita si ayam ini, ayam Cium Wanara, waktu di Ya Allah. Tasik ya itu ya. Bingung saya kalau wawancara pelawak dua-duanya nih, aduh ya Allah. Beradu. Iya, Tasik. Antar yang ini sama ini Sekarang mau gitu ya. yang serius dulu deh, Kang Komeng. Yang serius ya. Saya mau nanya serius nih. Apa arti keluarga bagi Kang Komeng? Karena kita semua tahu nih, jauh dari gosip, keluarganya harmonis. Wah, alhamdulillah, masya Allah pokoknya. Serius, pasti serius nih. Keluarga tuh kayak kita nggak punya keyakinan. Maksudnya? Iya, keluar enggak gitu kayak. Jadi kadang-kadang kalau nggak pusing kadang-kadang kita kan. Iya, apalagi yang udah minum obat gitu kan. Ya minum obat keharmonisan keluarga. Luar nggak? Nah itu ya. Itu. Ya tapi bener, ini ada dua nih. Ini pertanyaan itu bagaimana membangun keluarga harmonis, itu satu pertanyaannya. Kedua, sekarang ini kan artis biasanya yang ngetop viral itu biasanya kalau punya masalah. Kalau viral kan ada masalah, baru viral. Itu gimana? Jarang ada yang prestasi, tok gitu. Kalau dulu kan muncul itu karena memang wah dia lucu, dia bagus, konsep ininya dia gini-gini. Sekarang kan banyak viral itu karena dia melakukan tanda kutip A, B, segala macam gitu. Kalau mau urusan harmoni sebenarnya kita nggak bisa hanya keluarga ya. Kita harus ngomong juga sama Pak Anies yang punya wilayah. Harmoni kan maksudnya kan Roxy itu Jakarta, Pak Anies. Harmoni wilayah Pak Anies. Ya itu. Apa ya? Udah jangan mikirin orang aja. Jangan mikirin orang, kita juga nggak bakalan dipikirin sama orang. Kadang-kadang ya gitu aja. Santai aja ya. Iya. Bawa. Cuman masalahnya, sebenarnya kita sama. Masalahnya ini saya jadi lebar itu enggak, kenapa nih, apa? Ini. Sama saya juga nggak usah mikirin orang, santai aja. Cuma begini itu kok bisa bagus. Ya enggak, ini sebenarnya kalau dilepas kan gede juga tuh. Karena saya kan nahan, ini yang nanya kan ibu-ibu. Pasti kan nih penggemarnya ibu-ibu juga kan. Saya harus jaga wibawa dong. Karena kadang-kadang Anda tuh merusak saya juga. Sini, saya udah jaga-jaga. Kadang-kadang kesian kalau moto Surangatu tuh kita nahannya lama. Nahan lama pas giliran. Udah semuanya Bu ya? Udah ya. Ada fenomena, saya ngobrol dengan orang TV bahwa sekarang itu yang artis yang terkenal itu justru artis yang punya masalah, yang viral apa segala macam. Saya sedih sih dengarnya, tapi ya udah oke Bu, jadi saya harus nyari yang bermasalah ya. Iya, jadi karena saya nulis nih, Pak Komeng, saya kan nulis. Agak sedih juga sih memang, tapi kondisinya memang seperti itu gimana? Saya pernah menerangkan bahwa melawak itu harus mencari masalah. Biar jadi konflik, biar jadi kelucuan. Ya mungkin orang salah menanggapinya. Jadi masalahnya masalah itu, masalah pribadi. Saya juga pernah ditegur oleh Ketua Umum Paski Pusat. Kenapa ini sekarang orang melawak? Pak Jarwo. Iya Pak Jarwo. Pak Jarwo kan waktu itu diangkatnya bukan secara apa ya, nggak sengaja aja cap cip cup. Jadi ya karena nggak ada yang lain lagi. Mungkin karena serangan Pak Jarwo ya itu ya. Iya itu. Iya harusnya Pajar. Songek yang Pak Jarwo kan. Sekarang ya justru yang nggak usah apa ya. Kemarin aja kalau ada yang juri-juri sebuah musik itu bukan menilai si orangnya, malah antar juri paling ngomongin
Ya chattingan aja sama cowoknya ya. Ya padahal harusnya menilai yang depan kadang-kadang ya. Kadang-kadang sambil menilai depan sambil ngomongin itu. Apalagi ini melawak. Wah, kemarin nih Diki, penonton, kemarin Diki, buat cewek cakep banget. Kayak gitu kan. Ya kan nggak ada itu malah aib ya. Iya malah jadi kayak begitu. Iya udah nggak. Saya tahu saya juga bagaimana cara mengembalikan lagi supaya lebih sehat lagi, tapi ya akhirnya saya bagian daripada industri itu sekarang gitu. Ya. Saya nulis, ya Allah, ya udah gitu. Padahal ada momen atau kerinduan kita berkarya lagi dengan cara sehat. Gitu. Kemungkinan ada nggak sih supaya kita pasti? Oh bukan saya ketuanya sih Pak Jarwo. Ya kemungkinan itu ada. Kadang-kadang kan harus dari kitanya. Tapi memang kadang-kadang yang lebih mengedukasi secara share dan rating itu kadang-kadang nggak laku kan. Apakah ini kemauannya masyarakat juga maunya kayak gitu? Tapi kalau yang dibicarakan hal seperti itu, rating share-nya naik. Tuh kayak gitu kan? Ngomong rating karena kamu rating gini. Iya. Iya, kita kalau nggak ada masalah kayak gini kan, kita juga nggak naik. Ya. Ya karena sudah berisik, jadi terima kasih Kak Komel. Sama-sama. Terima kasih Pak Diki Chandra. Iya. Tapi sebelumnya saya ada oleh-oleh. Oh iya, apa tuh? Ya sama. Nih ada kopi Sirawing, ini dari Hebat. Garut. Nah. Giliran sponsor mati langsung. Selinanya. Hebat nih channel. Bukan masalah sponsornya, ini rawingnya kok. Itu rawing kan. Tuh. Takut kali ya Mas Iya. Rawing. Mungkin takut ya. Takut kepala botak. Ini Iya. ada cokodot. Wih, cokodot. Iya. Terima kasih Ada yang banyak. baru nih ada abon ayam El Mirza. Nih. Abon ayam. Ini abon ayam nih. Ayam Enak banget loh. Jadi dibikin kalau mau abon. nyari itu ada di pesantren Ciberem. Ciberem, Oh iya. Bandung. Bandung. Heeh. Di pesantren. Berarti ini satu ayam dibanting sama satu pesantren jadi abon. Kan dagingnya kan dihancurin gitu. Iya. Ya. Ini ada Pari ya. Pari Cafe. Cafe. Oh, Cafe. Pari. Jadi kalau kopi di situ saya ada beberapa LSM, termasuk ada Perguji, Persatuan Guru Ngaji. Guru Ngaji Ya. Ini ada. juga cuma udah habis kopinya. Oh iya Kita iya. juga jadi supaya Guru Ngaji juga sama produksi kopi supaya bisa menghasilkan memberikan pemasukan untuk Para guru ngaji. para guru ngaji. Ada guru nggak? Iya, karena kan Ini ada kadang-kadang susah. coklat enteng jodoh, goyobot. Ini mah buat ini Buat buat anak-anaknya tuh. anak-anak. Iya, iya. Coklat rasa sayang, ini buat Kang Komeng buat Iya, iya. anaknya. Nah, Nah ini jualan saya nih bako. Nah, ini ini. ada bako nih. Bako tuh tembakau. Tembakau. Ya. Tapi ada rasa-rasa ini Iya. jadi unik ya. Ada blackcurrant, ada orange dan sebagainya. Bako, Bang Komeng. Nah, Takutnya bakau tuh apa ya? Bakau, Anda menjual hutan bakau yang tidak boleh itu kan? Ya takutnya kan. iya iya betul. Itu betul. beda lagi Pak. Daerah apa namanya kalau yang nggak boleh dijual tuh? Ya, apa ya? Konservasi. Konservasi. Oh iya. Ya baik teman-teman Ambu, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Seru banget sama bapak-bapak yang kece-kece ini. Tapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.